Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Nopia selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif karena telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan proposal penelitian kami ini yang tidak sempat kami presentasikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya dikarenakan belum siap dan masih banyak yang salah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Andra Musyafa dengan NIM 202407100068. Oh ya Ibu, sebelumnya mohon maaf jika suara saya di sini sedikit terganggu oleh suara-suara motor karena posisinya saya sedang di luar Ibu. Baik, langsung saja Ibu. Judul dari proposal penelitian saya adalah pengaruh intensitas konsumsi konten pendek TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Adapun kenapa alasan saya memilih judul ini adalah karena judul ini sangat relevan Ibu, melihat mahasiswa sekarang yang secara keseluruhan pasti mereka mempunyai aplikasi yang namanya TikTok, yang dimana aplikasi TikTok ini memiliki pengaruh yang cukup besar Ibu terhadap konsentrasi mereka ketika belajar di dalam kelas Ibu. Dan selain itu, dikarenakan ketika belajar di dalam kelas itu harus memiliki tingkat konsentrasi yang tinggi agar ilmu yang disampaikan itu dapat kita serap, begitu Ibu. Langsung saja di bab 1, latar belakang. Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara fundamental pola komunikasi, konsumsi informasi, dan perilaku belajar generasi muda, khususnya mahasiswa. Salah satu manifestasi paling signifikan dari perubahan tersebut adalah meningkatnya penggunaan media sosial berbasis konten pendek yang dirancang untuk memberikan stimulus yang cepat, visual intens, dan durasi yang sangat singkat. Yang dimana TikTok ini merupakan platform paling dominan dalam kategori ini, mengalami pertumbuhan pengguna yang sangat pesat di kalangan mahasiswa itu, khususnya di UNY. Pendidikan tinggi itu merupakan fase yang krusial bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kapasitas intelektual melalui proses pemahaman materi yang mendalam dan kritis. Dalam kondisi yang ideal, konsentrasi belajar yang stabil menjadi syarat utama agar mahasiswa itu mampu menyerap informasi akademik secara efektif dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Dan kenyataan di lapangan itu menunjukkan adanya tantangan besar seiring dengan masifnya penggunaan internet di Indonesia pada awal tahun 2025 ini. Data terbaru mencatat terdapat sebesar 212 juta individu yang aktif menggunakan internet, di mana kelompok tersebut didominasi oleh mahasiswa kisaran usia 18 sampai 24 tahun, yang dimana ini mencakup sebesar 11,0% dari total populasi tersebut dan menjadi segmen pengguna media sosial paling aktif. Data ini saya kutip dari data Simon Camp pada tahun 2025. Dengan tingginya akses digital, ini membawa dampak dan perubahan perilaku mahasiswa, di mana platform TikTok ini telah mendominasi rutinitas harian para mahasiswa. Studi empiris di lingkungan universitas mengungkap bahwa mayoritas mahasiswa sebanyak 56,1% itu sudah teridentifikasi berada pada tingkat penggunaan ulang terhadap aplikasi TikTok. Terus dikarenakan video TikTok ini berdurasi sekitar 15 hingga 60 detik,
Jika kita secara terus-menerus terkena paparan TikTok ini yang secara visual, ini dapat memperpendek rentang perhatian kita karena terbiasa mengkonsumsi konten-konten singkat di TikTok. Oleh karena itu, ketika dalam mengontrol fokus belajar akan sedikit sulit gitu ya. Dan di sini ada banyak jurnal-jurnal yang saya kutip di bagian latar belakang ini. Salah satunya ada dari Aini 2023, Surawan 2025, terus ada Bisa dan kawan-kawan 2021, dan Wicaksono 2024. Nah, melalui penelitian ini diharapkan tidak hadir sebagai kecaman terhadap media sosial, tetapi sebagai upaya kritis dan reflektif mengeksplorasi sisi gelap dari kemudahan digital, memahami implikasi kognitif dan akademik, serta memberi dasar bagi diskusi praktis di kampus. Melalui judul saya ini, yaitu pengaruh intensitas konsumsi konten pendek TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan saya tadi, maka di sini saya merumuskan dua rumusan masalah. Yang pertama, seberapa besar tingkat intensitas konsumsi konten pendek dan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang kedua, yaitu seberapa besar pengaruh intensitas konsumsi konten pendek TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam Angkatan 24. Adapun tujuan dari penelitian yang saya lakukan ini, yang pertama untuk mengetahui tingkat intensitas konsumsi konten pendek media sosial TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan yang kedua, untuk menganalisis pengaruh intensitas konsumsi konten pendek TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 UMY. Manfaat penelitian, manfaat teoritis memberikan kontribusi pada kajian komunikasi dan psikologi pendidikan terkait pengaruh media sosial terhadap konsentrasi belajar. Dan manfaat praktisnya itu untuk memberikan masukan bagi Fakultas Studi Islam dan Peradaban UMY dalam menyusun strategi bimbingan akademik dan literasi digital guna meningkatkan konsentrasi dan kualitas belajar mahasiswa. Selanjutnya di tinjauan pustaka bab 2. Yang pertama, salah satu penelitian yang paling relevan dengan judul saya ini dilakukan oleh Vira Madina dan kawan-kawan 2020 dengan judul Perilaku Generasi Z terhadap Penggunaan Media Sosial TikTok sebagai media edukasi dan aktivisme. Nah, di sini penelitian ini mengkaji bagaimana generasi Z memanfaatkan TikTok ini dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai sarana edukasi dan aktivisme. Apa perbedaannya dengan penelitian yang saya lakukan ini, Ibu? Penelitian sebelumnya ini belum menelaah konteks akademik perguruan tinggi, sehingga membuka ruang bagi saya untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan lebih spesifik mengenai pengaruh intensitas konsumsi konten pendek TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Nisa Hana dan kawan-kawan mengenai peran aplikasi TikTok dalam transformasi perilaku mahasiswa.
Penelitian sebelumnya ini membahas mengenai bagaimana penggunaan aplikasi TikTok mempengaruhi perubahan perilaku pola interaksi mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari. Nah, meskipun penelitian ini secara spesifik mengkaji TikTok, Ibu, akan tetapi fokus kajiannya berbeda dengan penelitian yang saya lakukan. Karena penelitian terdahulu tidak menelaah pengaruh intensitas konsumsi konten pendek, sedangkan saya menelaah hal tersebut. Dikarenakan waktunya mungkin akan cukup panjang, Ibu, dan jadi saya di sini singkat saja. Di sini saya juga mengutip dari laporan digital 2025, terus ada dari Safira 2024, terus ada dari Wicaksono 2024, terus ada dari Aini 2023, dan masih banyak lagi, Ibu. Mungkin akan terlalu panjang waktunya jika saya sebutkan satu-satu. Langsung saja, Ibu, ke definisi konseptual. Di sini saya membahas mengenai media sosial TikTok, Ibu, secara spesifik. Karena media sosial TikTok ini menjadi variable X saya. Di sini saya mengutip dari Jumartin Gerung dalam bukunya Media Sosial dalam Digital Marketing. Di sini juga saya ada menurut para ahli, ada menurut Mandiborg, menurut Sirki, menurut Boy, dan menurut Boy. Lanjut ke karakteristik media sosial, saya di sini juga meneliti karakteristik media sosial itu seperti apa, Ibu. Yang dimana TikTok ini memiliki 6 karakteristik, Ibu. Yang pertama itu ada jaringan, network, terus ada informasi, terus ada arsip, keempat ada interaksi, kelima simulasi sosial, dan yang terakhir itu ada konten dan pengguna. Lanjut saja pada variabel Y. Di sini saya juga meneliti konsentrasi belajar, Ibu. Konsentrasi belajar dan aspek-aspek. Nah, di sini saya menggunakan teori belajar Wolford, yang dimana teori ini memberikan penjelasan aspek-aspek konsentrasi belajar sebagai berikut. Yang pertama itu ada keterlibatan mental. Yang kedua ada pemusatan dan pemeliharaan perhatian. Yang ketiga ada pengendalian gangguan. Yang keempat ada regulasi diri. Yang kelima kedalaman pemrosesan informasi. Yang keenam ada persistensi dalam aktivitas belajar. Dan masing-masing dari poin yang tadi itu memiliki poin-poinnya masing-masing lagi. Mungkin bisa lihat nanti di file yang saya kirimkan itu, karena lumayan cukup panjang ketika saya membacakannya satu-satu ini. Nah, kenapa saya memilih teori ini? Karena teori ini sangat cocok, Ibu, untuk digunakan dalam penelitian saya. Karena di sini meneliti mengenai pemusatan dan pemeliharaan perhatian, Ibu. Terus ada juga pengendalian gangguan, yang dimana hal gangguan ini sangat berkaitan antara TikTok dengan ke tingkat konsentrasi belajar nanti. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, Ibu. Di sini saya juga mengutip beberapa jurnal untuk menguatkan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Yang pertama itu ada menurut Dores 2019. Di sini dia menyebutkan bahwasannya kesulitan-kesulitan ini akan mempengaruhi efektivitas belajar siswa. Hal-hal yang mempengaruhinya, Ibu. Yang pertama itu ada suasana kelas yang bising atau tidak kondusif. Kedua, kurangnya motivasi belajar. Ketiga, perasaan takut, cemas saat menghadapi pelajaran. Dan yang keempat itu ada perlengkapan belajar yang tidak memadai. Oke, selanjutnya di kerangka berpikir, Ibu. Nah, di sini saya ingin menguji sejauh mana intensitas konsumsi konten pendek TikTok berpengaruh terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa, Ibu.
Sebagai variabel X-nya Ibu, yaitu intensitas konsumsi konten pendek media sosial TikTok. Di sini saya ingin mengukur frekuensi, durasi, kebiasaan saat belajar, ketergantungan, kesulitan menghentikan penggunaan. Nah, pengaruhnya apa terhadap intensitas konsumsi konten terhadap konsentrasi belajar? Ini berpengaruh ke variabel Y, Ibu, yang dimana tingkat konsentrasi belajar mahasiswa dengan indikator kemampuan untuk mempertahankan fokus, ketahanan perhatian, kemudahan terdistraksi, pemahaman materi, dan konsistensi dalam mengerjakan semua tugas. Dengan kata lain, hipotesis yang saya ambil di sini adalah HO-nya itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas konsumsi konten pendek TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 UNY. Hak satunya itu terdapat pengaruh yang signifikan antara intensitas konsumsi konten pendek TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 UNY. Baik Ibu, langsung saja lanjut ke bab 3. Pertama itu ada pendekatan penelitian. Jadi metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kuantitatif survei Ibu, yang dimana peneliti akan mengumpulkan data melalui instrumen penelitian yang mengidentifikasi fenomena tingkat konsumsi, konten, dan kondisi konsentrasi belajar pada mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 UMY. Selanjutnya identifikasi variabel penelitian. Ya, seperti saya sampaikan tadi, variabel X-nya itu adalah intensitas konsumsi konten pendek media sosial TikTok, dan variabel Y-nya itu tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Angkatan 24 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya ada operasionalisasi konsep penelitian. Bertujuan untuk memberikan batasan dan indikator yang jelas terhadap variabel penelitian agar dapat diukur secara objektif. Bisa dilihat seperti yang saya lampirkan dalam file proposal penelitian saya ini, Ibu. Yang pertama itu ada intensitas konsumsi konten pendek TikTok sebagai variabel X. Terus ada di sini saya mengukur frekuensi penggunaan TikTok dalam sehari, durasi penggunaan TikTok per hari, kebiasaan membuka TikTok saat waktu belajar, tingkat ketergantungan atau membuka dorongan atau membuka TikTok, dan yang terakhir ada kesulitan menghentikan penggunaan TikTok. Di variabel Y-nya Ibu, yang pertama itu ada kemampuan memusatkan perhatian saat belajar, ketahanan fokus dalam waktu lama, kemudahan terdistraksi saat belajar, kemampuan memahami materi perkuliahan, konsistensi perhatian dalam mengerjakan tugas akademik. Itu yang terakhir Ibu. Selanjutnya di populasi dan sampel. Bagian populasi ini adalah mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Angkatan 24 yang berjumlah 307 orang Ibu. Yang dimana data ini saya ambil berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari perkelas, yang dimana PAI itu ada, PAI itu berapa ya? Lupa lagi. Tahu. KPI ada 120, terus PAI ada 130, dan X-nya ada 57 orang ya. Yang dimana sumber ini saya dapatkan dari data anak-anak di BBA per prodi tersebut Ibu. Selanjutnya teknik sampling dan sampel. Sampel adalah sebagian keseluruhan jumlah populasi yang diambil dengan cara sedemikian rupa sehingga dianggap mewakili seluruh populasi. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, responden merupakan mahasiswa aktif Fakultas Studi Islam dan Peradaban UMY. Yang kedua,
Responden adalah pengguna aplikasi TikTok yang mengkonsumsi konten video TikTok ini setiap hari. Dan yang terakhir itu ada responden memiliki durasi penggunaan TikTok ini Ibu minimal 1 sampai 2 jam dalam sehari. Untuk apa? Untuk memastikan bahwasannya mereka itu terkena paparan intensitas konten tersebut Ibu. Nah, teknik ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengukur konsumsi konten pendek media sosial TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar. Nah, di sini saya menggunakan rumus Lovin, Ibu. Dengan jumlah populasi 307 dengan margin error sebesar 0,05%. Dengan hasil mungkin Ibu untuk rumus Lovinnya ini bisa dilihat di file yang saya kirimkan di my class ataupun dalam bentuk hard file yang saya kirimkan ke Ibu. Hasil dari penghitungan menggunakan rumus Lovin ini adalah jumlah sampel yang dibutuhkan itu adalah 174 Ibu. Itu adalah responden yang dibulatkan. Baik, langsung saja ke lokasi penelitian Ibu. Tentunya lokasi penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, khususnya Fakultas Studi Islam dan Peradaban angkatan 24 Ibu. Selanjutnya metode pengumpulan data. Dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan pengumpulan data melalui metode survei dan menyebarkan kuesioner angket secara daring lewat Google Form kepada responden yang memenuhi kriteria sampel. Kuesioner ini akan dirancang secara tertutup di mana jawaban dari responden sudah disediakan oleh saya dalam pilihan yang tersedia. Terus ada skala dalam penelitian ini saya menggunakan skala Likert Ibu, yang dimana opsi-opsi dari jawaban yang saya berikan itu terdiri dari 5 opsi Ibu. Yang pertama itu ada sangat setuju, setuju, terus netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju Ibu. Yang dimana kuesioner ini akan dibagikan kepada para mahasiswa Fakultas Studi Islam dan Peradaban UMY. Selanjutnya ada blueprint bagian instrumen penelitian. Nantinya saya akan memberikan soal dalam kuesioner saya di bagian variabel X sebanyak 30 soal dengan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama yang ingin saya ukur itu adalah frekuensi paparan, yang kedua durasi dan keterlibatan, dan yang ketiga ketergantungan daya tarik konten. Selanjutnya di variabel Y saya ingin mengukur pemusatan perhatian mahasiswa, terus ketahanan konsentrasi mereka saat belajar, dan yang terakhir ada pengendalian gangguan. Selanjutnya yang terakhir ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan yang pertama itu uji validitas, yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian ini mampu mengukur variabel yang diteliti. Untuk memastikan bahwasanya setiap butir pernyataan dalam kuesioner benar-benar relevan dan layak digunakan sebagai alat ukur penelitian. Selanjutnya ada uji reliabilitas, yang dimana metode ini saya gunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian ini. Yang ketiga ada analisis deskriptif, yang dimana ini digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik responden serta distribusi data masing-masing variabel penelitian saya. Yang keempat ada uji normalitas, yang dimana ini dilakukan sebagai prasyarat analisis regresi untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi secara normal. Dan yang terakhir ada analisis regresi linear sederhana Ibu. Ini digunakan untuk mengetahui pengaruh intensitas konsumsi konten pendek TikTok terhadap tingkat konsentrasi belajar mahasiswa Fakultas Studi Islam dan
Angkatan 24 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dan di sini di bagian daftar pustaka ada 22 jurnal yang saya kutip sebagai bahan referensi penelitian saya ini. Sekian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak salah dan kurangnya. Jika ada lebihnya, semoga dapat bermanfaat bagi kedepannya Ibu, entah itu bagi saya sendiri ataupun bagi orang lain. Sekian apa yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.